Oke, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For I think this is uh, there are 5 people here, and there is new person who want to come in this class, but I don't know who is she or he, yeah, because there is no username that I am familiar with. So please change the username before enter the class. Yeah. In case I don't admit or don't ya, jadi ada satu orang di sini yang mau masuk tapi tidak ada username yang saya kenal, jadi saya tidak admit atau tidak setujui ya. Jadi kalau mau masuk, tolong diganti username-nya. Okay, now, guys, I think we can start the class. Yeah, there are 5 people here, and I don't want to wait all of people come to the class gitu ya. Jadi karena sudah waktunya juga, jadi kita mulai aja ke kelasnya. Jadi nggak perlu menunggu teman-teman yang lain untuk komplit datang ya. Okay, for today's topic, we will present. Each one of you will present the assignment that I gave you last week. Yeah, so today's topic is to tell about, are you or do you agree or disagree about the topic or the video? Yeah. The video that I think I am sure you have watched it, yeah, before write it down the assignment. It is about, I think it is about our environment, yeah. It's about documentary about our environment, and specifically it's about coastal sea, ya. Jadi pesisir laut. Jadi documentary tentang pesisir laut. And I think I will start from Bunga because last week Bunga didn't have a chance to present, yeah, the last week assignment. So I want to give the first presenter for Bunga. Yeah, Bunga, are you ready? Ready, ma'am. Okay. Please wait, yeah. Please change the username before join class. Oke, Bunga. Hey, Bunga and everyone, do you see what I'm seeing? Yeah, here is the Bunga's assignment. Maybe yeah. Kelihatan nggak, Bunga? Iya, Bu, kayak. Oke, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Bunga Lestari, NIM A22122043. Oke.
Silakan Bunga. Ibu di layarnya cuman layar pertama. Oh, wait. Sekarang kelihatan? Kelihatan Ibu. Tapi layar selanjutnya lagi Ibu. Oke. Please say next, Bunga. Ah, Ya, ya, silakan. baik, langsung saja. I agree with the emphasis on the importance of preserving marine ecosystem. The documentary clearly illustrated how climate change and unsustainable fishing the 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 existence of various species, including coral reefs that are vital to ocean health. Its success in driving awareness of the complex relationship between human and nature, and the urgency to protect biodiversity, rich coastal areas. In the face of this crisis, we need to commit to sustainable practices and encourage protection of our oceans so that ecosystem can recover and function properly. Thank you. Oke, thank you, Bunga. Oke, Bunga, there are, I think, many vocabs that are not correct with pronunciation. Okay. Do you understand what I'm saying, Bunga? Paham maksudnya tadi yang saya komentari? Tidak, Ibu. Okay, please if you don't understand, please just apa namanya, just directly say it ya. Jadi kalau misalnya nggak paham apa yang saya omongin, langsung aja bilang gitu ya. Tadi ada banyak vocabulary atau kosakata yang pronunciation-nya itu masih banyak yang tidak tepat gitu ya, Bunga. Jadi ada maybe some of the vocab, some of the words gitu. Ada beberapa kata nanti yang mungkin saya coba lafalin ya, tapi nggak semua ya. Jadi misalnya unsustainable gitu ya. Ini unsustainable. Terus tadi climate ya, cuaca. Tadi unsustainable, tidak sustain, tidak berkelanjutan, climate. Terus apa tadi tuh? Vital itu ya. Mana tadi? Vital, penting ya. Terus apa tadi yang sempat saya... Oh, crisis gitu ya, krisis ya gitu. Jadi nanti Bunga, karena evaluasi minggu kemarin saya nggak bisa komen semuanya satu-satu. Jadi nanti Bunga sebenarnya dan teman-teman yang lain bisa nanti di ini kalimat semuanya ini itu sebelum tampil maju presentasi itu bisa evaluasi sendiri gitu ya dengan di copy paste ini ya kalimat-kalimat ini atau cerita kalian atau argumen kalian ke Google Translate. Tahu kan Google Translate? Jadi nanti di Google Translate itu let me show you ya. This is like for all of you, yeah, because I cannot like comment each of you detail, like specifically like the last week, because we have 10 people want to present, jadi ada 10 orang yang mau presentasi nanti, jadi saya nggak bisa kasih kayak apa namanya
evaluasi secara spesifik lagi gitu ya, biar semuanya bisa presentasi. Jadi let me show you the way ya. Jadi saya kasih lihat caranya. Jadi nanti di sini tinggal di copy paste aja. Kok nggak copy paste sih? Jadi pokoknya kalimat-kalimat tadi itu bisa di copy paste aja di sini gitu ya. Terus nanti setelah itu kalian bisa dengerin gitu ya. Mana ininya dengerinnya ya? Ini bisa nggak sih di copy? Ah, misalnya kayak gini ya. Jadi nanti ini kan apa namanya saya kopinya langsung dari PDF-nya. Kadang PDF itu nggak bisa rapi nge-paste-nya atau pastenya gitu ya. Jadi nanti boleh diedit dulu kayak gitu. Terus nanti setelah itu Bunga dan teman-teman yang lain di sini bisa dengerin gitu ya. I agree with the emphasis on the importance of preserving marine ecosystems. The documentary clearly illustrates how Gitu ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa ngecek pronunciation-nya udah benar atau enggak dengan cara seperti itu bisa ya. Atau kalau kalian sudah mampu pakai ChatGPT, ada kan ChatGPT yang apa namanya? Yang free ya. Let me see. Misalnya tadi kalau misalnya ada ChatGPT, kalian juga bisa em, apa namanya bisa pakai ChatGPT karena kalau pakai ChatGPT itu pronunciation-nya AI yang ngomong itu lebih natural dia gitu ya. Jadi itu bisa pakai ChatGPT walaupun misalnya free itu bisa pakai beberapa kali ya sehari itu gitu. Jadi bisa coba nanti pakai ChatGPT misalnya let me share you again gitu ya. Mungkin ada yang belum pernah pakai. Kayak gini kan tadi sudah saya copy paste ya. Terus, oh, bisa nggak ya saya ininya, misalnya ini, please. Paragraf. Bisa nggak ya dia kasih give ini voice note? Oh, dia masih analyzing. Tapi sebenarnya bisa sih kalau misalnya kalian itu apa namanya pakai ChatGPT. Nah, terus ini ada voice note-nya bisa di-download gitu ya. Jadi walaupun free, saya punya tadi Pro ya. Walaupun free sebenarnya bisa pakai gitu ya. Jadi apapun sih sebenarnya mau pakai Google Translate juga bisa kayak tadi gitu ya. Oke, Bunga, seperti itu tadi komentari dari saya. Jadi ada beberapa kata yang masih gitu ya, masih belum correct, belum benar. Jadi nanti boleh diperbaiki. Oke. Okay, let's move on into the second presenter. We can start from Nurli. Okay, Nurli, let's see your assignment. Okay, so far we have like one voice. Jadi kita punya satu suara tadi. Bunga setuju tentang the videonya gitu ya, narasi videonya itu bahwa kita harus menjaga alam gitu ya. Nah, let's see, is it Nurli agree or disagree? Okay, Nurli, do you see the presentation? Yes, I see, ma'am. Okay, silakan.
Thank you, ma'am. Jadi langsung saja. Dia ada presentasi. Langsung saja. Jadi I agree and I'm very interested in watching this video. There is a spiritual urge that invites my instinct to protect living things as long as they are still within reach, and the soul should be watched by everyone on this planet, which indirectly reprimands them. In addition, this video has a significant impact on many people. Sekian, saya kembalikan ke Ibu. Okay, thank you. Oh, why I'm stop the sharing. Okay, guys. Yeah, so we have like two voices. Kita punya dua suara yang mengatakan setuju dari videonya tadi ya. So Nurli has the same opinion ya, like Bunga. Ya, setuju ya. Nah, tadi ada dua kata. There are two words, I think ya, that are not wrong, that are not correct ya pronunciation. So should tadi ya, show should gitu, and this show should ya tadi sama edition ya gitu ya. Sisanya semuanya almost perfect. Yeah, Nurli, good job. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Nah, let's move on into another presenter. Oh yeah, I forgot to see the chat. Okay, please say, please give the apa namanya, give the pray. Kita berikan doa ke Didi. Didi get well soon, get well very soon gitu ya. Semoga bisa cepat sembuh. Jadi nanti Thank mungkin you, ma'am. iya, jadi mungkin Didi boleh tidak presentasi gitu, tapi nanti bisa nyusul aja ya videonya. Tapi kalau bukan video apa, voice note gitu. Tapi kalau toh mau boleh ya. Nanti tapi paling terakhir boleh ya Didi. Yes, ma'am. No Oke. problem. Ya. Oke, let's move on into the third presenter ya. Untuk presenter ketiga, we give a chance to Tito. Kita kasih kesempatan ke Tito. Let's see. Where is Tito's file? Okay, here we go. This is Tito's file. Oke, silakan Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for the time. I will present my statement. Okay. I agree with the statement in the video that emphasizes the importance of preserving biodiversity in our ocean and food for the balance of ecosystem and humans' well-being. It is crucial to protect
the marine environment in order to continue reaping its benefit for life on this planet. By caring for the marine ecosystem properly, we are also ensuring the sustainability of nature resource and safeguarding the survival of marine species while repairing the damage caused by human activity. We must strive to defeat the damage done, protect endangered species, and manage marine reserves sustainably for the enjoyment of nature generation, conservation effort, and ecosystem restoration in our ocean. We can create a healthy and sustainable environment for both humans and nature as a whole. Thank you, Matt. Oke, thank you Tito. Oh ya, this is long commentary ya. Jadi komentarnya panjang nih ya punyanya Tito. But basically, I think Tito also agree ya with the narration in the video, same as like Nurli and Bunga tadi. Jadi sebenarnya juga sama, setuju tentang narasi di videonya ya. Nah, ada beberapa kata tadi yang boleh saya notice tadi ya. Mungkin katanya tadi bisa dicari lagi pronunciation-nya yang benar seperti apa, Tito. Ya, it's like seperti misalnya, coba yang bagian ini ya, kalimat paling terakhir ya. Through conservation efforts and ecosystem restoration in our oceans, we can create a healthy and sustainable environment for both humans and nature as a whole. Nah, sebenarnya Tito, the words that you say, jadi kata-kata yang kamu bicarakan itu is almost perfect. Hampir perfect, hampir sempurna, but you are not sure gitu. Jadi kamu tidak yakin dengan kalimat yang kamu ucapkan. Jadi seolah-olah kata yang kamu ucapkan itu jadinya tidak ada penekanannya itu gitu ya. So please be confident next gitu ya. Jadi boleh nanti lebih pede lagi untuk selanjutnya gitu ya. Oke. Ya, Tito, thank you. Thank you, Matt. Next, we move on into Nuning. Let's see, where is Nuning's file? Okay, here. Oke, Nuning, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuning. My ID number 822120075. Okay, next, ma'am. I really agree with the narrative in the video because in this video we can learn lessons that we didn't know before. In the video, I took example of mangrove trees, which expression that mangrove trees are the only trees that can reduce the salt content of seawater. This means that mangrove trees have the unique ability
ability to survive in salty, saline, and environment. They are adapted to filter salt from seawater and help stabilize soil in coastal areas, but do not directly reduce the salinity of the water. Then mangrove trees can also absorb carbon dioxide through photosynthesis and store carbon in biomass, stems, roots, and leaves, and in soil rich in organic matter. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Nuning. So basically, Nuning like three friends before. Jadi Nuning juga setuju dengan tiga temannya yang lain sebelumnya, gitu ya. So Nuning agree with the narrative, gitu ya, setuju dengan naratifnya. And also you give the one example ya. Jadi Nuning kasih satu contoh di sini yaitu pohon mangrove ya. Jadi mangrove di sini ya. Dan in the video that there is mangrove that maybe the narrator explain about it gitu ya. Jadi di video itu juga ada mangrove yang mungkin sedikit dijelaskan ya oleh narator di videonya ya. Nah, it's the same like the friends before. Jadi sama dengan teman-teman sebelumnya. There are some words. Jadi ada beberapa kata-kata yang mungkin incorrectly pronounced gitu ya. Jadi pronunciation-nya masih kurang benar. Misalnya ini kayak leaves gitu ya. Leaves ini ya, daun-daun. Tadi mungkin Nuning bilangnya apa tadi ya? Gitu. Jadi leaves gitu ya, daun-daun. Terus ada reduce, mengurangi, reduce ini ya, reduce ya, mengurangi. Terus ada learn, mempelajari, mana tadi ya? Itu tadi learn ya, belajar, mempelajari ya. Learn ini ya. We can learn gitu ya. We can learn. Terus ada ability ya, ability ini ya, have the unique ability gitu ya. Sama satu lagi true ini apa, carbon dioxide through photosynthesis gitu ya. Nah itu. Oke, Nuning, thank you for the presentation. Next presenter we give to Wilda. We give to Wilda. Hold on, I will find out the Wilda's file. Yeah. Okay, here. Wilda's file. Okay. Wilda, are you there? I'm here, Mom. Oke, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Wilda. My study number is 8221200031. I agree with the narrative because it emphasizes the importance of protecting and preserving marine ecosystems, such as coral reefs and kelp forests, to maintain the health of the ocean and planet. My reason is that the narrative presents accurate facts about the importance of the ocean in regulating the Earth's climate and supporting marine life, and highlights the negative impact of human activities on marine ecosystems. Furthermore, the narrative also emphasizes the importance of maintaining the balance of marine ecosystems and reducing pollution
to ensure the sustainable of ocean. Yes, thank you, Mom. Okay. Thank you, Wilda, for the presentation. I think overall, Wilda's pronunciation is good, yeah. It's almost perfect, but I think I noticed there are two words again, like maybe like Nurli, yeah. But the words that maybe you need to stressing out gitu ya, ditekan atau it's more like you need to more clearing ya the pronunciation, jadi lebih jelas lagi cara ngomongnya, misalnya tentang tadi climate gitu ya. Jadi mungkin kamu bilangnya climate tapi kurang jelas di bagian akhirnya tadi ya, climate, terus satunya lagi maintaining ya, maintaining climate tadi cuaca, terus maintaining berarti menjaga gitu ya atau mempertahankan gitu ya. But I think so far the presenters are agree with the narratives gitu ya. I don't find any of you disagree with the narratives ya. Okay, thank you, Wilda. We are moving on into Adita. Okay. Aditas, are you agree? Are you agree? What? Are you ready? Are you ready, Adita? Yes, ma'am. Okay. Here is Adita's file. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja, I agree with the statement in the video, especially regarding the importance of preserving coastal oceans and maintaining the balance of marine ecosystems for human survival and biodiversity. The reason is marine ecosystems, especially coastal ones, are home to most of the marine creatures that are important for the global food chain, from plankton to top predators such as sharks and whales. By protecting these marine areas, we ensure the sustainability of marine resources that are essential for human life, both as a source of food and as a global climate balancer. Global warming and unsustainability, global warming and unsustainable human activities have threatened these ecosystems, as seen from events such as coral reef bleaching, declining fish population, and the loss of important habitats such as seagrass and mangroves. This also affects terrestrial ecosystems and worsens the climate crisis. However, by protecting and sustainability, managing marine resources, our oceans can recover, as shown by examples of areas that have successfully regenerated biodiversity after being given full protection. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu. Okay, thank you, Adita. The arguments is like Tito ya, long arguments, and it's good ya for us to know Adita's perspective gitu ya. Jadi argumennya Adita seperti punyanya Tito panjang, jadi kita bisa tahu what is it again? Apa namanya, bisa tahu argumennya atau perspektif dari Adita ya mengenai video tersebut ya, dan bagus gitu ya, kita bisa tahu gitu. Nah, I think the pronunciation Adita's has is
almost perfect ya, and it's clear gitu. Jadi pronunciation-nya bagus tadi, hampir sempurna. Terus kata-katanya juga jelas diomongkan tadi ya. Cuman mungkin agak keselimpet di kata creatures gitu ya, creatures. Where is it again? Creatures. Maybe you can find it ya. Creatures gitu ya, creatures gitu ya. Terus mungkin Adita can improve apa ya, the pause gitu ya between the sentence. Jadi mungkin Adita karena udah bagus tadi pronunciation-nya, jadi bisa lebih fokusnya ke bagian tahu jeda tahu jeda ketika membaca gitu. Misalnya tadi di satu kalimat terakhir itu, however, by protecting and sustainably managing marine, terus habis itu tadi Adita baru ngomongin resources-nya terakhir gitu ya. Jadi kayak by protecting and sustainably managing marine resources gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi kayak dengan menjaga dan mengelola gitu. Jadi kayak dengan menjaga dan mengelola, terus tiba-tiba baru kata baru sumber lautnya itu baru di bagian akhir gitu. Jadi mungkin itu kurang tepat di situnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tahu kita tuh jedanya sampai mana atau kita pause sebentar itu di bagian mana, mungkin kita bisa translate lagi ke bahasa Indonesia gitu, si kalimatnya tadi atau si kata-katanya tadi gitu ya. Misalnya tadi, however, by protecting and sustainably managing marine resources gitu ya, karena resourcesnya jangan dibelakangin gitu ya. Jadi jedanya nanti pas habis resources gitu. Karena kalau di bahasa Indonesia kan benar bahwa dengan menjaga atau mengelola sumber laut gitu ya. Nah, baru nanti our oceans can recover. Sebenarnya tanda baca yang di kalimat yang Adita tulis di sini atau ketik di sini ini sudah membantu Adita apa ya? Membantu Adita untuk menjeda di mana gitu. Ada koma, ada titik itu sebenarnya tadi sudah harus ikutin itu saja gitu ya, tanda baca itu gitu ya. But overall kayak selebihnya itu sudah bagus tadi ya pronunciation-nya. Good job for Adita. Oke, let's move on into yang belum di sini. Bunga tadi udah ya, Nuning sudah, Wilda juga sudah. Oke, kayaknya sudah semua ya. Belum ada yang hadir di sini, sepertinya Safety sama Kurniawan ya yang belum hadir ya. Nah, oke, I think I want to ask, ya, gimana Nurli? Mira juga ndak ada, Ibu. Oh iya, Mira. Oke, Mira betul, nggak ada juga ya. Oke, I want to ask to Didi. Yes, ma'am. Yeah, Didi, do you want to present now or gimana? Yes, ma'am. I want. Okay, did you want to present it now? Yes, of course. Okay, let's find out Didi's file. I don't know why suddenly my throat is just ya, nggak tahu tiba-tiba nih tenggorokannya. Where is Didi's file? Okay, here. Sementara di download ya. Please ask to our 3 friends. Gitu boleh bisa ditanya ke temennya ini yang 3 orang mau masuk nggak? Kalau mau masuk mungkin bisa presentasi, tapi kalau tidak berarti nanti saya yang ambil alih gitu ya. Oke. Let's share it. Oh. This is so cute wallpaper. Oke, Didi silakan. Okay, thank you, ma'am.
Good morning, everyone. So I will I will present my assessment. My my student ID is 21 22 and 53. Okay, ma'am. Next. Okay. I agree with the narrative in the video where there are many population in aquatic ecosystem such as the sea. In this ecosystem, there is a lot of mutualism between living things in the sea and many living and many living things are almost extinct. Therefore, we must protect and preserve the living things found in the sea and make the ecosystem fully protect. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Didi. I forgot to unmute. Yeah. I think so far we have almost the same voices gitu ya, the same opinions. Jadi mungkin kita semua punya apa namanya, punya opini yang mirip-mirip, yang sama, yaitu kita setuju ya. Nah, di sini for Didi, maybe one word that you are unsure. Jadi mungkin ada satu kata di sini yang tidak yakin gitu ya, yaitu mungkin tadi kata mutualism. Jadi mungkin Didi say mutualism atau apa gitu ya. Jadi kurang stressing atau kurang penekanan di akhir mutualism gitu ya. Okay, but I think it's only one word that I see gitu ya. Jadi hanya satu kata aja yang mungkin saya lihat not clear gitu ya, kurang jelas pronunciation-nya ya. But the overall is good ya. Thank you, Didi. Thank you, ma'am. Okay, we have one presenter here. Safti, are you ready to present? Hello, Safti. Halo, Safti. Lagi Maaf, Ibu. Okay, Safti, do you want to present or no? Mau presentasi atau enggak? Maaf, Ibu. Okay. Let's see, where is Safti? Ya, silakan Safti. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Nurhasjaningsi with name A2122091. Baik, setelah menonton video itu, I agree with me narration in the video. This video
highlights the importance of coastal seas to life on Earth. Coastal seas are home to 90% of all sea creatures, and they provide food and habitat for many species. Coastal seas are also important for absorbing carbon dioxide, which helps reduce the impact of climate change. However, coastal seas are under threat from various human activities, such as overfishing, pollution, and climate change. This causes decline in fish. The cause in the line in fish population damage to coral reefs and loss of habitat. If we do not take action to protect our coastal ocean, we will lose this precious resource. I believe that we must take action to protect our coastal ocean. We can do this by reducing fishing, reducing pollution, and taking action to combat climate change. By doing this, we can help ensure that coastal ocean remain healthy and productive for future generations. The following are some points that I captured from the narration in this video. Number one, the coastal seas alone are home to 90 of all sea creatures. Number two, coastal seas also provide food and habitat for many species. Number three, and coastal seas are also important because they can absorb carbon dioxide. Number four, coastal seas are also under threat from overfishing, pollution, and climate change. Thank you. Okay, thank you, Safety, for the long presentations. You basically agree, with the narration. It's like other friends, before. Jadi narasinya setuju juga ya. Hampir mirip-mirip dengan teman-teman yang lain. I think Safety comes late tadi ya, datang lambat. Jadi mungkin ada beberapa info yang ketinggalan di awal ya. Maybe for now, I cannot comment specifically gitu ya with your presentation. Jadi mungkin sekarang saya tidak bisa kasih komentar spesifik seperti minggu-minggu kemarin gitu ya, karena mungkin waktunya nanti terbatas. Jadi untuk Safety nanti bisa di copy paste semua tulisan ini, terus nanti bisa pakai Google Translate gitu ya, untuk nanti bisa dengar si robotnya itu ya, si AI-nya itu untuk pronounce semua kalimat yang Safety itu copy paste ke Google Translate gitu ya. Tutorialnya mungkin bisa lihat di Google, tapi juga bisa nanti nonton lagi rekamannya gitu ya. Soalnya di awal sudah saya kasih tutorialnya gitu ya. Nah, tadi ada beberapa, there are some words that maybe you are unsure gitu. Jadi ada kata-kata yang mungkin kamu tidak yakin
how I pronounce this gitu ya. Jadi mungkin ada kata-kata yang tidak yakin bagaimana cara pronounce-nya gitu ya. Misalnya sea creatures gitu ya. Jadi binatang atau makhluk hidup laut gitu ya, sea creatures ya. Terus ada absorbing ya, menyerap, absorbing. Terus ada climate change, perubahan iklim ya. And etc. gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti Septi bisa mandiri koreksi ya apa yang tadi sudah dipresentasikan. And I think this is like more specific than the others gitu ya. Jadi argumen yang Septi buat itu lebih spesifik dibandingkan teman-teman yang lain because you mention I think the facts gitu ya. Kamu menyebutkan fakta-fakta yang ada di video tersebut gitu ya. You mention about how percentage gitu ya, berapa presentasinya di situ ya, ada 90% and so on gitu ya. Ya, excellent for safety. Oke, ada lagi yang belum ini presentasi? Kayaknya sudah ya. Oke. Ini si siapa namanya? Mira dan Kurniawan, do you have any info from them? Ada info nggak dari mereka? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya? Oke. So this is not my fault. Ini bukan salah saya ya. Jadi masih ada waktu banyak, tapi mereka nggak hadir. So unfortunately they don't present it today. So please tell them info, give them info if they want to score for today. Please maybe make it voice note and send it into the group ya. Jadi kalau misalnya mereka mau ada nilai, tolong kasih tahu mereka, mereka bikin voice note gitu ya. Oke, so I have plenty time. Saya punya cukup waktu di sini ya. So I think I want to give all of you comments about how you present gitu ya. Jadi mungkin saya akan kasih komentar atau kayak input gitu ya tentang bagaimana cara kalian itu presentasi gitu ya. So far we are in 6 myth ya. Kita sekarang ada di myth ke-6 gitu ya. So I think all of you need to improve how you present something gitu ya. Jadi boleh bisa ditingkatkan lagi bagaimana cara kalian presentasi karena sekarang kita sudah ada di myth ke-6 gitu ya. Jadi for the opening, maybe some of you have tried gitu ya to say in English, but maybe some also only say in bahasa gitu ya. Jadi mungkin ada yang pakai bahasa Inggris untuk pembukaan, tapi ada juga yang mungkin pakai bahasa Indonesia gitu ya. So I think I want to give you an example gitu. The opening for presentation gitu ya. So you can say tadi greetings gitu ya. Kalian bisa bilang salam dulu gitu ya. Good morning gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello everyone. I am misalnya siapa? I am Nuning. I am Bunga. Now I want to present about the assignment that I have done gitu ya. Gitu. Boleh seperti itu. Jadi please give it try to say it in English gitu ya. Jadi boleh dicoba untuk ngomong bahasa Inggris untuk pembukanya gitu ya. Bisa juga misalnya kayak tadi hello everyone, I am Safety, I am Adita, my ID student is apa gitu, boleh tadi udah benar. Now I want to present you, now I want to tell you, boleh. Now I want to explain, now I want to describe gitu. Saya boleh, saya mau presentasi, saya mau apa tadi, menjelaskan, boleh. I want to explain, I want to show you, boleh juga ya.
about my arguments gitu ya, tentang argumen saya gitu ya, about the video gitu ya. So I agree with the video because apa gitu ya. Terus untuk closing, maybe that is all for my arguments gitu ya. Thank you gitu ya. Or thank you for your attention guys, everyone. Gitu boleh gitu. Jadi closingnya boleh tadi singkat seperti itu, tapi boleh improving, not only say thank you gitu ya. Jadi boleh ditingkatkan, jangan hanya bilang kata terima kasih, but ada sedikit basa-basinya di situ gitu ya. Bisa tadi pakai that is all everyone about my arguments, thank you, or thank you for attention everyone, thank you gitu ya. Because we are in 6 Meet, kita sudah ada di Meet ke-6, so maybe nanti we only have one meet again for next week gitu ya. Kita hanya punya satu pertemuan lagi untuk pertemuan ke-7 minggu depan. So we only have one chance gitu ya. Kita punya satu kesempatan lagi untuk latihan itu, because I think for the second season with Mr. Ashari, you maybe will take it seriously, oke? Jadi karena nanti kita punya hanya satu kesempatan lagi bersama saya, kalian masih bisa latihan-latihan tadi gitu ya. Tapi nanti untuk sesi kedua bersama Pak Ashari mungkin bisa lebih serius lagi karena the topic is maybe more serious than we are now gitu ya. Jadi topiknya mungkin akan lebih serius dibandingkan kita sekarang gitu ya. Show your progress ya to him gitu ya. Jadi tolong nanti bisa dikasih lihat progres kalian seperti apa gitu ya, nanti ke beliau ya. Seperti itu. Jadi itu input dari saya adik-adik. Please give it try to say it in English with opening and closing gitu ya. And also maybe you give a try to not read it fully into the text gitu. Jadi boleh juga dicoba untuk improving atau kayak apa ya, tidak terlalu benar-benar membaca teks itu gitu ya. Because the good presenter is not just reading gitu ya. Jadi presenter yang baik itu kan tidak membaca sepenuhnya ya, tapi improving atau apa sih namanya? I forgot the word. Improvisasi gitu ya. Mengimprovisasi kalimat-kalimat yang sudah dibaca itu gitu. Jadi jangan terpaku di teksnya semua, tapi kalian boleh bisa improving itu gitu ya. Oke. Nah, I think I want to give it a comments about the video. I watched last night that video 2 or 3 times gitu. Jadi saya menonton video itu tadi malam 2 atau 3 kali karena durasinya panjang ya. The video is long enough because of it, I think we need to watch it many times gitu ya, karena videonya panjang. Jadi kita bisa atau perlu nonton beberapa kali. I don't ask you how many you watch gitu ya. Saya tidak bertanya ke kalian berapa banyak kalian menonton video itu. But for me, we need to watch it many times gitu ya. Kenapa kita menontonnya harus lebih banyak berulang kali? Karena first, we have to appreciate ya the quality of the video gitu. Jadi kita menonton itu banyak kali karena kita bisa mengapresiasi video tersebut gitu ya. Kualitas dari video tersebut is not is not just as simple as taking other video gitu ya. Jadi videonya itu tidak sesederhana hanya ngambil video orang lain, but I think they're taking it gitu ya, by them gitu ya. Jadi mereka yang ngambil videonya itu sendiri gitu ya. Jadi kita appreciate that video, the quality gitu ya, the effort gitu ya, usaha mereka.
And why we need to watch it many times because we are Indonesian gitu ya, kita orang Indonesia. Of course, for understanding depth gitu, untuk kita bisa memahami lebih dalam karena kita orang Indonesia, kita perlu menonton itu beberapa kali gitu. Kalau for me, I don't know about you guys, kayak saya nggak tahu kalau kalian bagaimana. Jadi kalau nonton pertama kali for the first watch, I think I only appreciate only the video, not the subtitle. I don't care about the subtitle. Saya pengen apresiasi videonya. Saya pengen nonton fully just for the arts, the aesthetic gitu ya. Jadi pengen nonton karena seninya, estetik videonya gitu. Jadi saya nggak terlalu mendengarkan naratornya gitu ya. Terus the second watch, maybe I'm paying attention for the words gitu ya, for the subtitles. I try to use English subtitle gitu ya. Saya coba untuk menonton videonya pakai subtitle bahasa Inggris because you know we are Indonesian and I'm struggle with the voice of the narrator itself gitu. Saya to be honest, to be frank to you guys, jadi jujur, walaupun saya sering menonton bahasa Inggris, video-video bahasa Inggris, podcast gitu, tapi ada biasanya tipe-tipe suara itu yang saya struggle untuk differentiate the words gitu. Jadi saya kadang struggle juga, ada tipe-tipe suara yang nggak terlalu jelas bicaranya itu gitu. I don't know why the narrator's voice is not clear enough for me only to listen gitu. Jadi tipe suara naratornya itu nggak bisa terlalu jelas saya pahami kalau saya tidak lihat teks gitu ya. Itu untuk menonton kedua kalinya. Jadi saya listening gitu ya, listening, tapi saya juga looking the subtitles gitu. Saya mendengar tapi saya juga melihat subtitle bahasa Inggris untuk tahu bahwa dia ngomong, yang dia maksud ini katanya gitu ya, yang di subtitle itu. Terus untuk the third watching, untuk menonton ketiga itu baru saya coba pakai subtitle bahasa Indonesia karena di situ providing mini subtitles gitu ya, and Indonesia is including there gitu. Jadi saya coba pakai bahasa Indonesia subtitlenya, jadi bukan adik-adik doang ya yang menonton bahasa Inggris tapi subtitlenya bahasa Indonesia, saya juga gitu, karena ada beberapa kata-kata yang saya not familiar gitu. Misalnya ada kata apa itu yang terakhir, masuk pulau di Raja Ampat itu apa ya, yang pokoknya ada huruf M-nya, masuk atau apa gitu, ada kata itu, saya pikir itu kata bahasa Inggris, ternyata itu adalah daerah gitu. Jadi saya harus lihat subtitle bahasa Indonesianya, maksudnya ini pulau ini yang dimaksud gitu ya. So that is for me, so it's not only you to watch it, but me as well watch it gitu ya, by myself gitu. Jadi bukan hanya adik-adik yang menonton sendiri, tapi saya juga menonton gitu ya. And I think the video is one of the series gitu ya. Jadi videonya itu adalah satu dari banyak video seri gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin nonton di YouTube itu kan biasanya direkomendasinya itu ada banyak lagi ya, kayak kalau series yang kita lagi tugasin ini adalah Coastal Seas, pesisir laut. Ada juga misalnya kayak seri video planet lainnya gitu ya di sana gitu. Saya juga baru tahu gitu, karena saya minggu kemarin hanya random aja milih satu video, ternyata ada banyak video lain gitu ya di situ. So if you are interested with that video, please watch it because we can appreciate the creator gitu ya. Jadi kita juga bisa apresiasi kreatornya, konten kreatornya untuk menonton dan like or comment or subscribe ya that content. Okay. Nah, I think I am agree as well like you guys about the video gitu. Jadi saya juga setuju tentang video tersebut gitu ya, bahwa what humans doing gitu
is what humans doing can affect our environment gitu. Jadi apa yang manusia lakukan itu berpengaruh terhadap lingkungan gitu ya. Gitu. Jadi I think the theme of that video is that. Jadi apa yang manusia lakukan. Jadi tema videonya mungkin apa yang manusia lakukan atau yang perbuatan manusia itu bisa mempengaruhi lingkungan gitu ya. We can see misalnya apa namanya about decreasing the fish gitu ya, misalnya pengurangan ikan kecil ya, decreasing small fish, decreasing coral reefs gitu ya, penurunan apa namanya terumbu karang, penurunan ikan-ikan kecil gitu ya. It's because our attitude or our behavior gitu ya. We take so many fish gitu ya, kita ngambil banyak ikan-ikan kecil gitu ya, for our humanity gitu ya, untuk kemanusiaan kita gitu ya, untuk kepentingan manusia, but we sometimes, not sometimes, but we always forget about the consequence gitu. Jadi kadang kita lupa atau mungkin kita juga benar-benar lupa tentang konsekuensi kita mengambil sesuatu dari alam gitu ya. And I remember about, I think the quotes, I don't know from where gitu ya, saya lupa quotes dari mana, bahwa kalau misalnya, atau dari video itu ya, saya lupa. Jadi kayak ada quotes atau ada pepatah atau ada kalimat yang mungkin terkenal itu bahwa kalau serangga itu di alam itu punah atau hilang, padahal serangga itu kan diversity-nya banyak ya, atau tinggi ya. Itu bisa jadi alam itu juga akan punah pada akhirnya. But interestingly, meanwhile atau gitu ya, atau apa namanya, tapi kalau misalnya manusianya yang punah, itu malah alam itu tidak punah sama sekali, malah kebalikannya gitu. Jadi kalau humanity punah atau kemanusiaan itu punah, atau spesies manusia itu punah, bumi itu akan malah lebih baik gitu kualitasnya. Do you agree or disagree with that quotes gitu ya? Apakah kalian setuju atau tidak dengan hal itu gitu? That is the quotes gitu ya. I don't know from where gitu ya. Jadi kalau misalnya insects are gone after sometimes gitu ya. Jadi kalau misalnya si serangga itu punah, beberapa saat kemudian our planets or our apa namanya, everything will be gone gitu soon gitu. Jadi kalau serangga itu punah, maka beberapa saat kemudian kehidupan di bumi atau kehidupan di sekitar itu juga punah. But if humanity are gone, the planet are doing well gitu. Jadi kalau misalnya manusianya punah, malah bumi yang tetap sejahtera gitu. For me, I think I'm agree with that. I am with that quotes gitu. Saya setuju dengan quotes itu karena kenapa? Ya karena manusia itu tadi tends to forget gitu what they take in or from others gitu ya. Jadi kita kadang lupa tentang kita ngambil sesuatu dari luar itu gitu ya. Konsekuensinya itu human only maybe think about others, ourselves gitu ya. Jadi manusia itu hanya mengingat diri kita sendiri dan kemanusiaan kita saja, but we don't think about our other species gitu ya. Jadi kita tidak berpikir mengenai spesies lain, tapi kita hanya berpikir spesies kita saja gitu ya. Makanya kenapa ketika manusianya itu apa namanya tadi punah, maka ya yang sebelumnya banyak spesies yang mengambil itu jadi nggak ada orang itu atau spesies itu, maka ya alam bisa tetap lestari gitu ya. So I think the video is not only about remember or reminding us gitu ya, kita tidak hanya
diingatkan tentang video itu, but we also maybe evaluate ourselves gitu ya. Kita tidak hanya diingatkan kembali bahwa perbuatan manusia can affect our environment negatively gitu ya. Jadi tidak hanya mengingatkan kita bahwa tindakan kita bisa mempengaruhi alam secara negatif, tapi kita juga need to evaluate. Kita juga butuh mengevaluasi gitu. Atau we need to take action gitu. Tadi like Nurli arguments, maybe for a small scale gitu ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu lah ya dengan cara kita sendiri gitu, sederhana atau skala yang lebih sederhana gitu, bahwa kita misalnya harus seperti apa gitu ya. I think that is like the message of the video ya. We don't only see the documentary gitu ya for entertaining goal, tapi juga tadi there are many values gitu ya for us. Jadi video itu bukan hanya untuk kita menonton secara kita terentertain atau kita terhibur dengan video itu, tapi there are some hidden values gitu ya, ada pesan tersembunyi di situ ya, for the greater purpose gitu ya, untuk tujuan yang lebih besar ya, by watching that video gitu ya. So I think we need to take action gitu. Each one of you mungkin bisa melakukan sesuatu gitu ya dari evaluasi kita menonton video itu. Maybe as simple as what? Do you have one example for that video that maybe we can do by ourselves? Ya itu tadi ya, misalnya kayak buang sampah ya. Buang sampah sembarangan itu kan is really simple for us gitu ya, untuk tidak throwing our waste gitu ya, not in the proper place gitu. Jadi kita tidak boleh membuang sampah kita di tempat yang sembarangan gitu ya. And maybe apa namanya, what else, maybe do you have any answer beside my answer? Apa yang mungkin kita bisa lakukan gitu? Kegiatan apa yang mungkin kita bisa lakukan dari kita mengevaluasi diri kita sendiri? Do you have any answer? Punya jawaban nggak? Apa? Misalnya tadi, kalau saya tadi buang sampah pada tempatnya. Kalian apa? Boleh say it in bahasa. Boleh bisa jawab dengan bahasa Indonesia. Nurli, do you have 1, 2, 3 or many? Silakan. Or Bunga, or Adita, Tito, Nuning, Wilda. Boleh type it into chat, boleh juga tulis di komen. What is your action? Small action. I'm waiting your answer. Silakan, saya menunggu. Apa jawaban kalian untuk melakukan satu tindakan sederhana untuk bisa mengevaluasi diri kita lewat kita tadi menonton video itu. Sesederhana dengan buang sampah tidak sembarangan. What else? Maybe I think one idea that I just remember is using water. Using water like for daily purpose, not apa ya? Not, I forgot kalimatnya apa. Jadi pakai air untuk kehidupan sehari-hari itu
jangan ini ya, jangan banyak-banyak, maksudnya jangan berlebihan misalnya. Bisa kan gitu kita pakai air untuk mandi, untuk cuci tangan, apa untuk apapun itu tidak berlebihan gitu. Because we know that water resource now is almost like difficult gitu ya. Jadi untuk sumber air itu sulit ya untuk kita cari yang bersih juga gitu. Jadi ketika kita privilege enough gitu, kita punya keuntungan untuk bisa selalu tersedia air di tempat kita, kita juga nggak waste that water gitu ya. Jadi kita nggak buang-buang air gitu ya. Itu bisa seperti itu. What else? Do you have any answer, guys? Please. Punya jawaban lain selain tadi, 2 jawaban tadi? Ada nggak jawaban lain selain tadi? Saya Ya, silakan Tito. I think that one thing we can do, kalau menurut saya kan kita sudah sebagai mahasiswa. Nah, mungkin dari kita bisa memberikan edukasi, karena kita tadi berbicara mengenai apa namanya perairan pesisir. Mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada nelayan-nelayan di sekitar untuk tidak menggunakan apa namanya yang biasanya digunakan oleh nelayan itu untuk mengambil ikan itu, yaitu bom ikan, bahwa itu sangat-sangat merusak lingkungan. Ya, mungkin itu dari. Ya, betul. Betul sekali ya. Terkait pesisir laut itu gitu ya. Banyak orang, there are many people that have apa ya, that have job with that gitu. Jadi banyak orang yang punya pekerjaan apa berhubungan dengan itu ya, dengan laut gitu ya. I think like the regulation is still allow them to take fish gitu. Jadi mungkin peraturan sekarang juga masih tetap bisa si nelayan ngambil ikan dari laut gitu ya. But we need to apa ya, batasi gitu ya. Kita harus membatasi pengambilannya gitu ya. Karena tadi mungkin dari that video we know that there is a time that fish can lay the egg gitu ya, atau ada waktu-waktu kan dari video itu kita lihat ada waktu-waktu misalnya si ikan itu bertelur di musim kapan gitu ya. Jadi itu artinya kita juga harus tahu siklus si ikan tersebut untuk berkembang biak kapan gitu ya. Jadi kalau kita ngambil 1 hari semuanya, maka nggak ada sisa untuk induk ikan itu untuk bisa berkembang biak lagi gitu ya. Dan itu butuh waktu lagi gitu. So that is good opinion Tito about educate people gitu ya. Kita perlu mengedukasi orang gitu ya. Karena sometimes people not caring about things. It's not because they really don't care about it, but maybe it's because they just don't know gitu. Jadi mungkin ada orang itu kan tidak peduli tentang sesuatu itu bukan karena memang dia tidak peduli sepenuhnya gitu ya, tapi mungkin karena memang dia nggak tahu bahwa itu ternyata ada konsekuensinya gitu ya. We need to educate people. So apalagi nih, Wilda, tidak menggunakan deterjen yang memiliki busa terlalu banyak karena itu bisa mencemarkan air di sungai ya. Itu juga ya. But unfortunately guys, like maybe sayangnya di sekitar kita banyak banyak usaha laundry gitu ya. It's so sad gitu. Jadi banyak usaha laundry, dan kalau banyak usaha laundry juga pasti banyak deterjen yang dipakai ya untuk membersihkan itu, dan pastinya juga langsung dibuang ke lingkungan gitu ya. It's still unsolved gitu ya, the problem itu. Jadi masalah itu masih belum bisa diselesaikan gitu ya. Karena at the same time people need to have job gitu. Jadi
masalah tadi penggunaan deterjen tadi itu kan masih belum bisa diselesaikan masalah itu gitu ya, pengurangan penggunaan itu gitu karena di saat yang bersamaan juga ketika kita pengen jaga lingkungan, banyak orang juga butuh pekerjaan gitu dan pekerjaan yang ada di sekitar itu membutuhkan mereka misalnya untuk apa namanya tadi buat usaha laundry tadi gitu ya. But I think at least we aware gitu ya. Kita setidaknya bisa aware tentang hal itu ya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Apa yang akan kalian lakukan gitu? Small action. What is your small action? Okay, at least you think what is your small action. Jadi setidaknya kalian bisa berpikir sekarang aksi yang kalian mau lakukan itu apa gitu ya. Membuat papan larangan. Oke, bisa juga membuat papan larangan. I think like the government need to take action. Ya, menurut saya pemerintah yang harus bisa melakukan aksinya gitu. If we as a citizen, kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang turun tangan, itu bisa jadi not really effective, tidak begitu efektif. Tapi kalau misalnya the government take action, doing something seriously and with a long-term action gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah itu menggunakan sesuatu untuk misalnya membuat aturan yang serius dan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Artinya tidak cuman diomongkan saja tapi habis itu tidak ada what is the next gitu ya. Itu bisa sebenarnya masyarakat gitu ya untuk ikutan juga gitu. Jadi ada dua perspektif di sini. There are two perspective guys about regulation gitu, policy gitu ya. Jadi ada dua perspektif yang dipakai untuk misalnya mengenai regulasi atau kayak kebijakan gitu ya terkait sesuatu misal terkait tadi lingkungan save our place our planet gitu ya itu ada yang namanya top bottom ada juga bottom up gitu ya top down and bottom up gitu jadi ada dua perspektif biasanya yang dipakai untuk kebijakan pembuat kebijakan ada yang dari masyarakat ke pemerintah jadi bottom up dari bawah ke atas ada juga yang top down gitu ya dari pemerintah ke bawah gitu atas ke bawah gitu I think we need to have two strategies here gitu jadi kita butuh dua itu jadi bukan hanya dari pemerintah ke bawah tapi dari bawah juga ke atas gitu ya okay I think that is for today's topic about environment gitu ya for the next week I think I have like announcement for you guys. So if some of you don't attend this meeting, maybe need to watch the recording link, the recording video nanti. Jadi kalau ada yang tidak ada di sini, ada beberapa orang yang belum hadir, boleh nanti nonton rekamannya karena saya punya pengumuman untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu kan kita punya satu pertemuan lagi untuk tatap muka online seperti ini, terus minggu depannya lagi UTS gitu ya. Nah jadi untuk minggu depan itu ada satu tugas untuk kalian, tapi nanti itu akan kelanjutannya sampai UTS gitu ya. So this is my ada tugas yang buat kalian, tapi tugas itu nanti bisa dilanjut untuk UTS. Jadi masih jadi kelanjutannya UTS itu. Gitu ya. Coba saya lihat dulu. Tugasnya I am lagi forwarding ke grup aja ya. Saya teruskan ke grup. Oke.
Sepertinya sudah terkirim. Oke. Saya buka ini. Ini jadi ada satu tugas untuk kalian, tapi tugas itu juga berlaku untuk UTS. Gitu ya. Jadi kalian menonton satu video. Jadi untuk minggu depan kita topiknya ke pendidikan. Karena sudah ke biologi hari ini. Untuk minggu depan kita move on into education. Gitu ya, theme. Jadi kita lanjut untuk minggu depan itu ada tugas tentang pendidikan. Jadi ini video tentang sekolah gitu ya, tentang pendidikan. So you need to watch it. Oops. You need to watch it. Do you see the video? Wait. Let me see the screen. Oke, jadi ini ada satu video yang sudah saya kirim linknya di grup. Jadi silakan ditonton. Ini video lama ya, udah lama banget, berapa tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu. Kalian mungkin masih bayi ya. Sorry guys, I'm struggling to find out what is the best video for next week gitu ya. Jadi saya struggle juga nyari video yang cocok untuk minggu depan itu apa gitu. Nggak mau terlalu panjang karena pasti it's a bit boring untuk pendidikan. Jadi makanya saya cari video yang agak pendek gitu ya. Nggak kayak video yang sekarang yang barusan kita bahas gitu ya. Lebih entertaining. Kalau ini lebih kayak pidato atau apa sih namanya? Talking gitu ya, talking. Jadi ini kalian subtitlenya ada banyak ya, karena dia sudah lama. Jadi banyak subtitle di sini, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Silakan ditonton. For me, this is interesting topic. Walaupun ya konteksnya ini adalah 17 tahun yang lalu. Bayangkan 17 tahun yang lalu ini dibicarakan, tapi masih tetap terjadi masalah ini sekarang gitu. Kayak why what is happen for our education gitu ya, even not in Indonesia, this is from America or from England, I don't know the place. Jadi ini bukan hanya di Indonesia konteks ini, tapi di luar negeri itu terjadi gitu ya. Nah, silakan kalian tonton. Ini adalah beliau profesor ya, profesor bidang I think bidang pendidikan seni gitu ya, atau pendidikan apa gitu. Boleh dilihat di Wikipedia-nya. Tapi unfortunately, he died in 2020. Jadi beliau sudah meninggal di tahun 2020. Beliau profesor pendidikan juga, kayak sepertinya pendidikan kesenian gitu ya, art. Silakan nanti bisa ditonton. He has many videos like saya ini ambilnya dari TED Talks. Jadi kalau adik-adik belum tahu TED ini apa? Channel TED Talks, TED itu adalah kayak channel apa ya? Channel orang-orang itu ngebahas sesuatu lah. Jadi dari segala macam diskusi lah gitu ya. Jadi ada satu orang bicara terus ada audiens gitu ya. Nah, ini saya ambil yang dari TED Talks sumbernya, tapi ada banyak sebenarnya beliau juga bicara di tempat-tempat lain ya tentang pendidikan juga. Silakan adik-adik bisa pahamin apa yang dia maksud, boleh dua kali bicara, dua kali mendengarkan, bisa pakai bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. And nanti kalau sudah paham, boleh nanti bisa dicoba jawab 5 pertanyaan ini. Nah, 5 pertanyaan ini mungkin agak sedikit sulit untuk kalian jawab karena ini hampir mirip-mirip dengan tes TOEFL gitu ya, tapi in essay gitu ya. Jadi hampir mirip-mirip soal-soal TOEFL, tapi bentuknya esai jawabannya. Jadi untuk minggu depan silakan kalian coba untuk pahami dulu dan coba sekenanya untuk menjawab seperti apa. Nanti seperti biasa dipresentasikan, tapi nanti pasti akan saya koreksi apakah jawabannya sudah sesuai dengan pertanyaan itu atau enggak. Nah, nanti kalau misalnya masih belum sesuai, maka kalian lanjutkan untuk minggu depannya lagi. Jadi nanti final assignment-nya itu dikumpul untuk UTS gitu. Oke?
Nah, jadi nanti kalian bikin bentuk kayak file Word, kalian ketik di situ. Kalau sudah rapi itu yang akan jadi nilai UTS kalian. Tapi untuk minggu depan kita latihan dulu memahami apa namanya si video tersebut dan apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Jadi ada 5 pertanyaan di sini, silakan nanti bisa dicoba jawab, boleh untuk minggu depan dipresentasikan dan mungkin ditampilkan di PowerPoint gitu. Ya, nanti kalau udah rapi atau saya sudah kasih input ke kalian untuk minggu depan apa aja yang harus diperbaiki, maka nanti kalian pindahkan ke Word dan nanti dikirim boleh setelah itu gitu. Jadi batasnya nanti 2 minggu depan dikumpulkan itu. Jadi untuk UTS kita tidak ketemu lagi tapi hanya untuk pengumpulan tugas saja. Gitu ya. So far, any questions? Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada, berarti sudah paham ya instruksinya. Jadi sama seperti biasa kalian menonton video tersebut. Saya mau kasih disclaimer atau kayak catatan awal karena itu video 17 tahun yang lalu dan itu konteksnya di luar negeri, maka don't take it seriously for the jokes. Jadi TED Talks itu biasanya diselingi sama apa ya, humor-humor gitu ya, jokes gitu ya, bercanda-bercandaan. Jadi di awal, mungkin menit-menit awal sampai menit di bagian tengah itu kalau nggak paham nggak apa-apa gitu, karena beliau ngejokes di situ atau bercanda di situ ya. Jadi jangan terlalu dianggap serius yang hal itu, jangan terlalu dipahamin karena itu bukan itu yang kita mau pahamin, tapi bagian mungkin intinya itu gitu, bahwa apakah sekolah itu membunuh atau menekan kreativitas siswa atau tidak. Di situ beliau jelaskan mungkin di bagian tengah ke akhir gitu ya. Oke, I hope you guys can understand the instruction and please answer the questions as far as you can gitu. Jadi jangan dipaksa, nanti silakan dipresentasikan minggu depan sama seperti kayak presentasi sebelum-sebelumnya sendiri-sendiri gitu. Nanti mungkin di akhir baru saya kasih tahu, mungkin ada yang perlu jawaban, apa ya, perlu diperbaiki jawabannya atau seperti apa gitu ya. Tapi saya berharapnya jawabannya kalimatnya jangan sama ya gitu. Karena itu nanti jadi nilai UTS untuk kalian. Tugas UTS gitu ya. Okay, I think that is all for today, guys. Thank you for your attention, and for Didi, please get well very soon, gitu ya. And for other students, other friends that are not attending now, please inform me, gitu. Jadi kalau misalnya yang belum datang sekarang, tolong infokan ke saya di grup apakah status kalian apa nih, absen, izin, sakit atau apa gitu ya. Dan don't forget about the assignment juga gitu ya. Okay, I think that is all. Thank you. We will meet again for one meet for the next meet next week ya. I hope you guys can be healthy gitu ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan satu kali lagi, pertemuan ke-7 ya. Semoga kalian bisa tetap sehat di situ ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Ma'am. Thank you.